ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Di dalam kehidupan kita di masyarakat, khususnya di Indonesia, kita memiliki dua istilah yang sering kita dengar di telinga. Yang pertama adalah istilah taubat, yang kedua adalah istilah istighfar. Terkadang kalau ada orang melakukan kesalahan, melakukan dosa, apa yang diucapkan kepadanya? Tobat antum, tobat kepada Allah, tobat. Di sisi yang lain, ada yang melakukan dosa, istighfar. Apa perbedaan antara taubat dengan istighfar? Yang pertama, taubat. Taubat itu secara bahasa diambil dari kata taba. Taba bermakna roja'a. Roja'a artinya kembali, pulang. Jadi taubat diambil dari kata taba. Taba itu bermakna roja'a. Roja'a artinya pulang atau kembali. Maka tatkala orang dikatakan dia bertaubat, maka sejatinya dia pulang kepada Allah. Dia kembali kepada Allah. Kenapa dikatakan taubat itu kembali kepada Allah? Karena sejatinya orang yang melakukan dosa, dia sedang lari. Dia sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala dia bertaubat, sejatinya dia kembali. Dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar sekarang. Istighfar maknanya adalah tolabul maghfirah. Minta ampun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Hud. Allah mengatakan, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Beristighfarlah kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Lihat ayat ini. Allah mengatakan, beristighfarlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, kemudian bertaubat. Ini menunjukkan taubat derajatnya lebih tinggi daripada istighfar. Itu poinnya. Taubat derajatnya lebih tinggi daripada istighfar. Atau bisa kita katakan, setiap taubat sudah pasti istighfar, tapi tidak setiap istighfar itu taubat. Paham? Setiap taubat itu istighfar, tapi tidak setiap istighfar itu taubat. Karena taubat derajatnya lebih tinggi daripada istighfar. Apa perbedaan yang mencolok antara taubat dengan istighfar? Perbedaan yang mencolok adalah taubat mengharuskan pelakunya meninggalkan yang dia tobati. Adapun istighfar tidak mengharuskan seseorang meninggalkan yang dia istighfari. Contoh, ada orang yang mengaku taubat dari perbuatan zina. Maka dia harus berlepas diri dari zina tersebut, baru dikatakan taubat. Zina banyak, ada zina mata ya, ada zina pendengaran, sampai puncaknya adalah zina berhubungan badan. Tapi kalau ada seseorang yang mengaku bertaubat dari zina, maka dia wajib meninggalkan zina tersebut. Kalau ada yang mengaku-ngaku bertaubat tapi masih melakukan, dia bukan orang yang bertaubat. Tapi kalau istighfar, bisa saja dia mengucapkan istighfar, tapi dia masih melakukannya. Karena tidak diharuskan. Dia mengucapkan istighfar, tapi dia masih melakukan zina. Tetapi kita bisa mengatakan, istighfar yang sempurna pasti mengantarkan kepada taubat. Kalau ada orang yang beristighfar, sampai dia meninggalkan amal perbuatan dosa tersebut, maka istighfarnya itu adalah taubat. Tapi kalau ternyata dia istighfar, tapi masih melakukannya, maka itu hanya murni istighfar. Murni minta ampun. Ya, jadi istighfar dengan taubat itu sesuatu yang berbeda. Taubat derajatnya lebih tinggi daripada istighfar. Semua taubat sudah pasti istighfar, tapi tidak semua istighfar itu taubat. Dan istighfar yang sempurna yaitu taubat itu sendiri.